اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسن إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قرب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis yang ke-6 dari kitab Mawaidul Usbuliyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda daripada Abi Nasr al-Wasiti qala sami'tu Abu Raja al-Athaidi tuhaddisu Nabi Muhammad Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada Abu Nasr al-Wasiti, beliau berkata, aku mendengar Abu Raja al-Athaidi menghadiskan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anna Arabiyan, bahwasanya ada Arab dusun, Ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dia berkata, balagani anta annaka taqul, sampai kabar tentangku, kata Rasul, kepadaku, kata Arab Badui, kata Arab dusun, daripada engkau hai Muhammad, bahwasanya engkau pernah berkata, minal Jum'at ila Jum'at wa minas sholat ila sholat kafaratun lima bainahuma liman ijtanabal kafair. Di Arab dusun ini mendengar hadis Rasulullah bahwa Nabi pernah mengatakan, kata Rasulullah, minal Jum'at ila Jum'at minas sholat ila sholat kafaratun liman ijtanabal kabair. Qala na'am, kata Rasulullah. Arab Badui atau Arab Dusun datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar kabar engkau itu pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Minal Jum'at ila Jum'at, dari hari Jumat ke Jumat yang lain. Jumat ini ke Jumat depan. Minas sholat ila sholat, dari sembahyang ini kepada sembahyang yang lainnya. Dari sembahyang subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Minas sholat ila sholat. Apa kata Rasulullah? Kafaratun, itu adalah penebus dosa. Liman ijtanabal kabair, bagi orang yang menjauhi dosa besar. Arab Badui berkata, benarkah engkau mengatakan demikian, hai Rasulullah? Dijawab beliau, qala, benar, hai Arab Badui, aku pernah mengatakan demikian. Dengan Jumat ila Jumat, minas sholat ila sholat, kafaratun liman ijtanabal kabair, penebus dosa bagi orang yang menjauhi dosa besar. Diandai di waktu pagi sampai zuhur kita ada melakukan dosa-dosa kecil, kita sembahyang zuhur, habis dosanya. Seperti demikian pula andai kita melakukan dosa di waktu zuhur, sudah zuhur melakukan dosa, lalu kita sholat asar, maka dosa-dosa kita dihapus oleh sembahyang kita, kafarat, penebus dosa. Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Liman ijtanabal kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Kabair. Kalau dosa besar ada apa?
Jadi supaya subuh fajur juhur asar kita lakukan dosa besar kada dapat menembus dosa, harus taubat. Jadi kalau dosa-dosa kecil kita hapus sholat kafar. Berarti kita kata syaratnya cuma satu, harus menjauhi dosa besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pernah mengutip sebuah hadis. Begitu juga Syekh Nawawi Al-Albani. Beliau pun juga pernah mengutip hadis ini dan disebutkan dalam kitab beliau As-Sahih. Ada kitab Syekh Nawawi Al-Albani As-Sahih. Beliau pun mengutip hadis ini. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pun mengutip pula hadis ini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kata Rasulullah, asyaratun min hazihil ummah kafar billahil azim. Asyaratun kata Rasulullah fi hazihil ummah kafar billahil azim. Yazunnun annahum mu'min. Ini bahayanya. Kata Rasulullah, ada 10 dosa dari ini umat. Ada 10 dosa umat ini, kata Rasulullah, yang kafir dengan Allah. Yazunnun, sayangnya mereka menyangka annahum mu'min, mereka orang beriman, padahal mereka kafir dengan Tuhan. Yazunnun annahum mu'min. Ada 10 macam. Nabi pernah bersabda, dikutip Syekh Nawawi Al-Albani dan kitab beliau As-Sahih Al-Albani, itu pula dan sekarang ini untuk hadis ini pula, bahwa Nabi pernah mengatakan ada 10 dosa dari umat ini yang mereka itu kafir dengan Tuhan, namun mereka menyangka mereka beriman. Yazunnun, mereka menyangka bahwa mereka itu beriman. Pertama, kata Rasulullah, dosanya itu ialah dosa membunuh orang beriman atau membunuh kafir dini, kafir yang damai janji setia dengan Islam, tidak memerangi Islam. Kalau toh kita berani membunuhnya, kafir dini ini, kita termasuk Nabi katakan dosa besar yang kafar billahil azim. Yazunnun annahum mu'min. Dia membunuh orang itu berarti dosa besar. Membunuh orang beriman itu dosa besar, atau membunuh orang kafir dini pun dosa besar. Ketika membunuh itu atau berdosa kabair. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan keadaan orang yang dibunuh? Membunuh dosa besar. Ada orang yang dibunuh seperti apa? Di sini ada perinciannya, perihal yang dibunuh. Memang ada hadis Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Jadi orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Tapi ini ketika dia sama-sama ingin membunuh. Beda halnya. Kalau misalnya berjalan tiba-tiba ditusuk orang, itu beda lagi. Ini kalau sama-sama berkelahi, sama-sama duel, yang satu mati, yang satu meninggal dunia, jadi sama al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Kenapa? Yang dibunuh pun ada membunuh sebenarnya. Tapi karena ini yang kalah, ya terbunuh. Nah, ini orangnya neraka. Beda kalau ini dibunuh kan sengaja lewatlah, jadi dirampok orang kah, ya. Kalau dirampok orang beda lagi pula. Bisa di jalan kita dirampok orang,
Nabi man qatala dinamalihi bahwa syahid pun siapa yang membunuh membela hartanya syahid di jalan beberapa orang dilawannya mati syahid. Makanya kan tidak membunuh hendak menyelamatkan hartanya aja. Tapi amun sama-sama dendam ingin membunuh-bunuh itu baru fitnah. Membela harta syahid atau kalau dibunuh dengan sama dia pun begitu ya. Jadi perlu dipahami dosa yang pertama itu membunuh orang beriman atau orang kafir ini kafir yang lain. Yang kedua termasuk dosa besar kata Nabi yang kafir dengan Tuhan namun menyangka mereka menyangka beriman ialah dosa sahir, dosa tukang sihir. Tukang sihir, dukun-dukun itu masuk dosa besar. Kita datang kepadanya pun kalau kita kada percaya ucapannya, kita 40 hari sholat tidak diterima. Kalau kita percaya, kafir ucapannya. Sah. Lalu yang ketiga dikatakan Nabi lagi termasuk 10 dosa besar ini ialah orang yang degus, orang yang tidak cemburu kepada istrinya, kepada anaknya atau keluarganya. Ada cemburu apa? Ketika mereka melakukan kemaksiatan. Misal anak datang lagi yang mengambil suaminya tadi, soalnya kita menyerahkannya kepada Deus. Jadi mentang-mentang misal pacarnya bermobil, ditanya apa dengan bisa Deus. Jangan suaminya ada masalah. Harus ada cemburu anak bisa bini bisa bini di dua laki yang lain harus cemburu. Sabar salah bisa bini di dua orang sabar aja pernah sama. Dan Nabi maka layak hidup rahmat jannah Deus. Kalian mencium bau surga Deus. Masuk aja kada kalian mencium. Mencium aja kada berarti masuk. Jadi ada baknya sabar salah itu. Ini di bawah orang kendaraan berdua misal sabar aja pun salah. Di bawah orang kalau yang sabar aja masalah. Itu disuruh syahid. Ada justis ini termasuk dosa besar. Yang dikatakan sebutnya ketiganya dari Islam. Lalu yang keempat Nabi katakan dari dosa besar itu apa? Orang yang menegah hartanya untuk bayar zakat. Zakatnya sampai kalau dibayar. Jadi bayar zakat. Simpaninya ini anak pejabat karena berkurang ribuan itu salah besar. Itu termasuk kabarnya. Yang kelima Nabi katakan 10 dosa besar tadi yang kafir dengan Tuhan namun menyangka beriman adalah orang yang meminum khamar. Khamar ini sesuatu yang memabukkan. Bukan arak, masuk arak macam-macam ini sih. Sabu-sabu ada juga beda-beda. Intinya sesuatu yang menghilangkan akal. Lemfok itu aja, lebih isap. Lemfok itu banget pada sabu. Orang ngajak juga tuh lemfok banget. Karena murah meriah, banyak dipakai orang. Jadi jangan orang ngajak juga lemfok itu banget pada sabu. Termasuk lemfok tadi. Jadi jangan dihati-hatikan kamar aja pada mabuk. Dia menyapu sana. Jadi Nabi katakan yang kelima ini mabuk itu minum khamar ini termasuk sejenisnya. Mau itu sabu-sabu, mau itu apapun jenisnya termasuk daripada dosa besar. Bahkan dari surah Al-Maidah ayat 90 Tuhan katakan bahwa mabuk itu dijisun min amal syaitan. Itu kotorannya syaitan. Syaitan itu sudah jahat, kotorannya jahat. Itu khamar itu bahaya. Saking bahayanya itu dikatakan dijisun min amal syaitan. Kotorannya, kencingnya, beraknya syaitan. Bahaya demikian. Bahkan hadis Nabi mengatakan apa? Mabuk itu
minum khamar itu menghinakan akal itu, apa Nabi dikatakan Nabi induknya dosa-dosa besar. Induknya dosa besar. Tidak ada keberanian sedikit aja nanti bisa kuat. Tidak ada keberanian. Bahkan dikatakan induknya dosa besar. Induknya dosa besar itu minum khamar. Bahkan diriwayatkan dulu ada orang yang soleh, ada hikayat dari orang soleh itu beberapa imam. Orang itu dulu ahli ibadah, tapi dia kurang memahami tentang khamar ini. Jadi dijebak orang, ditangkapnya si alim dari ahli ibadah tadi. Lalu diberi pilihan 3. Di hadapannya itu disuruhnya untuk maksiat si ahli ibadah tadi. Pertama disuruhnya berzina, atau disuruhnya membunuh, dan yang ketiga disuruhnya minum khamar. Jadi si ahli ibadah ini berpikir, kalau membunuh bisa berdosa besar banget. Berzina pun demikian. Jadi pikir-pikir si ahli ibadah ini karena yang ada alim, yang cuma ahli ibadah aja, dipilihnya lah khamar, diminumnya khamar. Namanya orang yang awam baru minum khamar sedikit saja mabuk ya. Ketika ini dia mabuk, melihat pilihan bunga sedepannya dijinahinya dia para mabuk ada pilihan bunga. Setelah sadar melihat kalau hingga tadi ada saksinya, ada semua bunuh zina. Karena dia ini melihat dia ada zina, kalau aibnya tak keluar, hanya ahli ibadah, karena aib mungkin Allah bisa dia dibunuhnya, dibunuh. Karena dikatakan apa? Khamar itu induknya kejahatan. Karena bisa terjadi yang lain kalau sudah mabuk. Jadi ada 5 dosa besar, dan kelima tadi dia minum khamar. Kalau Nabi katakan lagi ada dosa besar yang ke-6, itu orang yang mampu berhaji tapi tidak mau naik haji. Dia duitnya ada, kabut jatahnya banyak, rumahnya banyak, sewaannya banyak. Ada mau naik haji, itu bahaya. Bahkan Nabi katakan jika orang mampu ada naik haji, pilih Nabi insya'a Yahudian atau insya'a Nasranian. Anak Yahudi kan ada masalah kan. Jadi kalau mampu aja datangkan haji, naik tak ada masalah. Anda yang kita naik juga sudah lihat apa saja. Yang parah itu duit banyak tadi datangkan haji, meninggal tapi pilih anak mati Yahudi kan Nasrani. Insya Yahudian atau insya Nasrani. Nasrani itu Yahudi. Kalau ada aja dua belum sampah dan daftar haji. Masalah naik daftar naik itu yang kedua. Dan daftar dulu. Ada yang ada naik dia pun lapasnya. Yang ketujuh, Nabi katakan masuk dosa besar itu orang yang berjalan untuk memprovokasi umat supaya berbuat dengan sangat mengawalkan sini. Ada dua orang provokasi ada di sekarang itu termasuk dosa besar. Kan ya terkadang ada juga sana juga sini berbuat bukan diri Nabi termasuk dosa besar. Yang kedelapan, orang yang menjual senjata kepada orang yang sedang bertikai. Dia tahu dia nak membunuh orang. Kalau habis terbuka lagi bukan jual. Menjual senjata ada orang bertikai itu masuk dosa besar. Orang yang jadi pembunuhan misalnya tawari parang, culikah atau mewajibkan atau bagus ini macam-macam. Itu masuk dosa besar. Menawarkan senjata kepada orang yang bertikai itu dosa besar. Lalu yang ke-9 kata Nabi yang dosa 10 dosa pada ini umat yang mereka kafir dengan Tuhan dan mereka menyangkal iman. Ialah orang yang mensetubuhi istrinya dari belakang.
dari dubur istrinya. Ini bahaya dengan laknat Tuhan. Dubur melaknat. Orang yang mensetubuhi istrinya dari duburnya, dari tempat keluar BAB-nya. Ini bahaya, dianggap sepele. Karena la'ana Rasulullah, Nabi melaknat orang demikian. Bahkan termasuk dosa 10 macam tadi. Jadi memang istri kita itu halal ujung rambutnya sampai ujung batisnya. Namun cuma satu di dalam, tapi jangan sampai masuk lewat pintu belakang. Kalau ada pintu muka, termasuk dosa besar. Dan yang terakhir dari 10 dosa besar yang dikatakan apa? Ialah orang yang menzinahi mahramnya. Ini sesuatu yang anaknya kan dizinahi, kan banyak salah. Sampai anak kandung dizinahi, mahramnya dizinahi. Itu termasuk dosa yang sangat besar, macam dosa yang dikatakan demikian. Nah, itu dari Jumat kepada Jumat, sembahyang kepada sembahyang, ada menghapus, ada jadi kafarat, ada jadi penebus. Termasuk daripada kabir dosa besar. Dulu ada yang katakan